Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Angela Agustiani dengan NIM 124411009. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh atau karakter dalam seri Harry Potter, yaitu Severus Snape. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Severus Snape adalah salah satu karakter yang paling rumit dalam dunia Harry Potter. Di awal ceritanya itu, Severus Snape atau Snape ini dilihatkan sebagai karakter yang dingin, sinis, bahkan antagonistik. Tapi seiring berkembangnya alur, nah ternyata Snape ini mempunyai trauma yang besar akan masa lalunya, menyimpan luka, penyesalan, dan cintanya yang begitu dalam. Nah, kompleksitas inilah yang membuat menarik untuk dianalisis lewat teori kepribadian klasik, terutama teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis Sigmund Freud ini menekankan pentingnya konflik batin yang terjadi di alam bawah sadar, pengalaman masa kecil, serta dinamika antara tiga struktur utama dalam diri manusia, yaitu id, ego, dan superego. Nah, menurut Freud ini, kepribadian seseorang itu kan dibentuk oleh tiga elemen utama, yaitu id, ego, superego yang tadi. Nah, bagian ini mewakili keinginan, insting, dan dorongan terdalam manusia. Nah, dalam diri Snape ini, id-nya itu terlihat jelas saat masa remajanya, yaitu haus akan penerimaan, pengakuan, dan kekuasaan. Hal yang tidak dapat ia dapatkan dari rumah maupun sekolahnya. Perasaan iri terhadap James Potter dan dunia yang meminggirkan mendorong Snape untuk bergabung dengan kelompok Death Eater. Nah, keputusan ini sangat dipengaruhi oleh emosi dan kebutuhan bawah sadar akan kendali dan penerimaan. Di egonya, setelah kematian Lily Potter, ego Snape ini mulai mengambil peran yang lebih besar, yaitu sadar bahwa keputusan masa lalunya tuh membawa konsekuensi yang tragis. Nah, sejak saat itu Snape ini memilih menjalani hidup yang penuh risiko sebagai agen ganda, yaitu bekerja di Voldemort sekaligus Dumbledore. Ini adalah bentuk kompromi realistis. Ia tetap hidup dalam dunia kegelapan, tapi diam-diam berusaha menebus kesalahannya. Di superegonya, komponen moral Snape ini terlihat dalam komitmennya terhadap Dumbledore dan upayanya melindungi Harry, yang meskipun yaitu sangat membenci anak itu karena kemiripannya dengan James Potter. Superego Snape ini didorong oleh rasa bersalahnya yang mendalam atas kematian Lily. Ia itu terus bertahan dalam peran yang penuh penderitaan demi memenuhi tanggung jawab moral yang dia rasakan sendiri. Nah, selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Freud itu kan menjelaskan bahwa manusia itu sering kali menggunakan mekanisme pertahanan diri ini untuk menghadapi kecemasan atau konflik batin. Nah, di Snape ini memperlihatkan beberapa mekanisme ini secara konsisten. Ada di represinya. Snape menekankan perasaan terhadap Lily yang seolah-olah ia itu mengubur cinta itu dalam-dalam setelah ia tak lagi memiliki Lily. Ia juga memendam trauma masa kecilnya seperti kekerasan dari ayahnya dan kesepian yang dialami di rumah maupun di sekolah. Terus ada juga proyeksinya. Snape kerap memperlakukan Harry itu dengan kebencian yang sebenarnya itu ditunjukkannya tuh kepada James. Tapi dalam hal ini itu Snape memproyeksikan luka batin lamanya itu ke sosok yang sepenuhnya tidak salah. Terus ada juga reaksi formasi. Salah satu pertahanan diri yang paling kuat terlihat dari sikap Snape yang keras terhadap Harry itu. Padahal jauh di lubuk hatinya tuh ia ingin melindungi Harry. Namun ia menutupi niat baiknya dengan sikap kasar sebagai bentuk reaksi yang berlawanan dengan perasaan aslinya.
Terus ada rasionalisasinya. Snape seringkali membenarkan tindakan kerasnya dengan alasan demi kebaikan Harry atau karena tugasnya sebagai mata-mata. Ini adalah bentuk rasionalisasi mencari alasan logis untuk menutupi keputusan yang benar yang sebenar-benarnya didorong oleh pergolakan emosi. Terus di sini juga Snape ada pengaruh dari masa kecilnya. Dalam pandangan Freud itu kan masa kecil adalah pondasi utama kepribadian seseorang. Nah, Snape ini tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, dengan ayahnya yang kasar dan ibunya yang tak bahagia. Ini itu membentuk karakter Snape menjadi anak yang pendiam, tertutup, dan penuh kemarahan terpendam. Saat masuk Hogwarts, ia itu berharap bisa menemukan tempat aman, tapi justru mengalami perundungan dari James Potter dan teman-temannya. Luka-luka inilah yang membuatnya mencari kekuatan dan penerimaan melalui kelompok Death Eater sebagai bentuk kompensasi terhadap harga dirinya. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Jadi melalui lensa teori Freud ini, kita bisa lihat nih bahwa Severus Snape ini bukan sekadar karakter yang jahat tapi baik. Ia itu adalah sosok yang hidup dalam konflik batin yang dalam antara dorongan emosionalnya, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai moral yang ia yakini. Struktur kepribadian yang terdiri dari ego dan superego ini saling berinteraksi dalam keputusan-keputusan. Berbagai mekanisme pertahanan diri yang ia gunakan menunjukkan betapa besar luka masa lalunya dan betapa keras usahanya untuk tetap bertahan dalam realitas yang menyakitkan. Yang pada akhirnya, Snape adalah gambaran nyata dari perjuangan manusia untuk menembus kesalahan yang meskipun harus mengorbankan kebahagiaan pribadi dan citra dirinya sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.